waspada akan adanya pemaksaan untuk suntik vaksin terhadap anak kecil. Untuk artis yang akan terkena masalah ataupun yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang, perekonomian pun akan sulit. Aku melihat di sini banyak orang juga yang menjerit, yang susah makin susah. Aku akan coba hari ini dan kali ini dengan penerawangan aku yang tentunya aku akan membuka dimensi lain yang berkaitan kejadian alam yang akan terjadi di tahun 2025 ya. Di tahun 2025 aku melihat akan adanya wabah yang memang wabah ini sudah direncanakan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, dan juga penglihatan aku ini juga penyebaran dari wabah tersebut sebenarnya melalui air hujan dan juga udara yang juga terjadi di tahun 2023 dan mungkin ini juga di tahun 2025 wabah ini sudah mulai akan menyerang di wilayah bagian Indonesia khususnya. Dan kalau aku lihat saat ini ada di satu pulau, kepulauan Indonesia di bagian Jawa Timur ke timur lagi. Saat ini wabah tersebut sudah menyerang anak-anak kecil khususnya dengan gejala seperti flu, sesak nafas, kemudian juga mengakibatkan adanya benjolan di sini ya, semacam kayak orang gondongan seperti itu. Tapi itu aku bilang bahwa itu adalah efek dari penyebaran virus yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Dan di tahun 2025 ini juga wabah tersebut akan semakin banyak merebak. Namun demikian hal tersebut bisa jadi akan adanya lockdown atau tidak tergantung dari kebijakan dari pemerintahan kita tentunya. Karena kalau aku bilang gejalanya hampir sama seperti flu burung ya, kemudian penyakit nafas lainnya. Dan ini yang kita sebut dengan COVID varian baru. Dan sebenarnya gejala ini juga kalau kita secara teliti ini juga sering ya, aku pribadi pernah mengalami gejala seperti itu, tapi alhamdulillah ya aku cuman menggunakan obat-obatan herbal saja di rumah dan kita juga lebih jarang keluar rumah, itu adalah sebagai antisipasinya. Tapi di tahun 2025 ini aku sih melihat akan adanya kejadian hal yang sama dan aku lihat di sini ada beberapa konspirasi juga dari orang-orang tertentu yang nantinya akan diadakan mungkin sistem lockdown ya. Dan kemudian aku melihat di sini adanya pusaran air besar dari bawah lautan. Di lautan ya, ada bawahnya lagi, itu juga aku melihat ada dentuman yang sangat besar. Dan aku melihat di sini akan terjadi juga meletusnya gunung, satu gunung di mana gunung ini yang dikenal dengan sebutan asal-usul kota Jawa. Ini pun akan bereaksi, akan meletus, sebagian wilayah pun akan terkena dampak dan Jawa Barat, sebagian Jawa Barat juga akan terkena dampak longsor yang mengakibatkan hilangnya beberapa bagian wilayah atau desa. Dan ini waspada juga akan ada genangan air dan tentunya wilayah tersebut akan menjadi lautan. Wilayah Pelabuhan Ratu juga nanti akan terkena dampak. Efek dari semua itu maka perubahan cuaca dan keadaan saat ini seperti hujan, angin, kebakaran itu adalah suatu pertanda akan munculnya sesuatu hal yang besar dan yang akan menggemparkan di tahun 2025 sampai dengan 10 tahun ke depan. Dan ini masih bergejolak ya, sebab pusaran air di dasar lautan itu semakin membesar. Kemudian kalau di wilayah Indonesia sendiri itu akan adanya kecelakaan dari darat
seperti kecelakaan di jalan tol itu akan lebih banyak di tahun 2025 karena struktur jalan yang licin, kemudian angin kencang masih mendominasi, serta hujan ya yang tidak merata, bahkan cuaca yang berubah-ubah ini juga akan adanya penyebaran penyakit. Kemudian akan adanya kecelakaan di lautan itu akan lebih intens karena saat ini juga pergerakan laut sedang tidak baik-baik saja, sedang adanya gejolak-gejolak gelombang yang memang gelombang magnetik ini sangat membahayakan bagi pelayan maupun orang-orang yang melakukan perjalanan lewat lautan. Kemudian untuk udara juga di sini akan adanya kehilangan radar navigasi juga karena efek dari memang saat ini aku lihat semacam kayak ada gelombang yang besar. Gelombang ini juga akan merusak sebagian navigasi bagi perjalanan-perjalanan yang darat, laut maupun udara ya. Ini akan terjadi di fenomena tahun 2025-2026. Di tahun 2025 juga akan merusak beberapa navigasi dan juga komunikasi kita juga akan terputus, dan ini juga yang mengakibatkan sebagian dari pekerjaan kita terhambat ya. Tentunya juga ini mengakibatkan efek akan terjadinya perekonomian down, alias aku bilang kalau dibilang moneter tidak, tapi kita akan kesulitan untuk mengakses segala komunikasi dan data-data, sehingga akan ada sebagian dari perusahaan-perusahaan itu yang memang di sini akan ada sebagian orang yang akan kehilangan pekerjaannya akan lebih banyak di tahun 2025 ini, dan perekonomian pun akan sulit. Aku melihat di sini banyak orang juga yang menjerit, yang susah makin susah, kemudian yang di atas juga nampak sekali nanti akan lebih banyak kebingungan. Ini akan terjadi di tahun 2025, 2026. Kalau di dunia keartisan, kalau aku melihat di sini di tahun 2025 artis inisial R ini aku melihat sedang akan ada arah menuju ke arah yang serius ya, untuk melanjutkan hubungannya ke arah pernikahan. Kemudian M, aku melihat ada D, C, T, cukup lumayan, dan juga F untuk artis di tahun 2025 yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian artis-artis yang akan bercerai di tahun 2025 ini ada N, S, V, A, K, kemudian untuk artis yang akan terkena masalah ataupun yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang di tahun 2025 ini S, R, H, C, D, kemudian untuk artis yang akan sakit di tahun 2025 T, R, N, G,
J. Dan untuk artis yang meninggal di tahun 2025, T. A. R. I. Ada. Sebab kejadian ini kenapa aku bilang dan meyakini bahwa ini akan terjadinya COVID. Kalau kita lihat fenomena alam saat ini, kalau kita misalnya lihat pas lagi nggak hujan ya, kita lihat yang namanya awan. Kalau zaman dulu kan awan itu berwarnanya putih ya, ataupun kalau mau hujan baru hitam. Saat ini walaupun tidak hujan, awan itu akan berwarna beda. Warnanya abu-abu, kemudian hitam, terkadang dia berwarna merah dan juga biru. Itu adalah, aku meyakini bahwa itu adalah suatu zat tertentu yang memang ditembakkan ke atas ya, dan itu untuk mengkonspirasi sebuah penyakit tertentu. Karena itu terjadi, dan juga yang aku lihat juga fenomena hujan yang sekarang terjadi ini, kita nggak bisa membedakan antara hujan yang buatan dengan hujan yang memang alamiah. Dan kebanyakan yang aku lihat adalah hujan ini adalah hujan yang artinya dibuat untuk menyebarkan suatu penyakit tersebut. Karena aku pernah mengalami juga yang namanya sakit yang tadinya aku biasa-biasa aja, kemudian tiba-tiba keluar kena hujan sebentar langsung mengalami sesak nafas, kemudian juga berasa kayak nafas tuh berat, badan panas dingin. Makanya aku bilang, perasaan aku juga nggak jajan di luar. Terus kita juga cuma keluar sebentar, artinya turun mobil, kena hujan sebentar, masuk ke rumah kan mustahil kalau langsung sakit. Itu tiba-tiba yang mendadak. Maka aku bilang, wah ini nggak betul. Dan itu sudah terjadi, aku melihat fenomena itu di tahun 2023. Dan itu masih berlangsung sampai dengan di tahun 2025 ya. Memang kepentingan seseorang ini artinya elit politik tertentu ya yang berkaitan dengan ini, itu yang membuat konspirasi tersebut. Bahkan satu daerah di wilayah seperti aku bilang tadi, aku nggak bisa sebut wilayahnya, itu sudah terjangkit yang namanya wabah tersebut. Dan itu tuh terjadi pada anak-anak. Dan tahun ini COVID itu khusus diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Dan ini juga kalau misalnya ini terjadi, waspada akan adanya pemaksaan untuk suntik vaksin terhadap anak kecil. Bukan lagi kepada orang-orang macam kita, orang-orang yang aktif, tapi COVID ini diperuntukkan untuk anak-anak dan lansia. Nah ini juga yang nantinya kita harus waspadai. Dan kita juga harus pandai-pandai dan pintar-pintar untuk bagaimana kita menolak ataupun apakah harus dilakukan atau tidak. Seperti itu. Waspada akan adanya pemaksaan untuk suntik vaksin terhadap anak kecil. Untuk artis yang akan terkena masalah ataupun yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang, R. Perekonomian pun akan sulit. Aku melihat di sini banyak orang juga yang menjerit, yang susah makin susah.